Ridwan Kamil yang ditolak di beberapa tempat di Jakarta. Kita lihat di Jakarta Utara di Priuk ya. Beliau menaiki podium, tapi masyarakat di sana meneriakin Anies, Anies begitu ya. Yusuf Kalla juga menyampaikan bahwa saya rasanya itu lebih nyaman ngomong dengan Pramono Anung dan Rano Karno ya. Ya menurut saya Yusuf Kalla aja bisa merasakan loh. Halo adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Ini cuaca di Jakarta ini makin panas ya. Seirama dengan suhu dan tensi politik yang ada di Jakarta. Ini adik-adik semua mana nih yang KTP Jakarta ini? Atau anak perantau semua ini yang di Jakarta ini? Coba hitung dulu berapa ini. Tuh, Jakarta itu Budi, Ari juga Jakarta. Nah ini ada kurang lebih 17 orang ini ya, KTP Jakarta. Ini bagaimana kalian ini menyikapi situasi Jakarta yang semakin panas ini? Ini kita buka aja nih pertanyaannya langsung ya. Pak, suasana politik Jakarta makin rame, makin panas. Itu bagaimana Pak? Wah, ini menarik ini ya. Ya memang matahari itu kalau lebih dari satu memang panasnya beda ya. Per hari ini kan ada matahari-matahari barulah yang mau terbit di Jakarta ya. Sebelumnya ada Pak Ahok misalnya, pernah jadi gubernur Jakarta, ada Pak Anies, ya beliau itu ke matahari-matahari yang lalu lah. Dan per hari ini ada Pramono Anung, ada Ridwan Kamil juga yang mencoba untuk menyinari Jakarta. Tapi ternyata situasi ini membuat semakin panas ya. Apalagi kita tahu soal menjelang pilkada ini ada pro dan kontra. Ada bagaimana masyarakat itu bisa menerima calon pemimpin Jakarta, ada juga yang menolak sampai ya tanda kutip menyorakin ya, semacam kita tidak setuju pada calon yang diusung oleh partai-partai politik yang ada ya. Jadi memang situasi hari ini sebenarnya sah-sah aja ya. Banyak pengamat politik mengatakan ya beginilah sebenarnya pilkada. Dalam pilkada itu ada yang namanya kau bisa diterima, ya itu artinya kamu punya rekam jejak yang baik. Ketika kamu ditolak, ya itu sebagai kritik kepada dirimu bahwa sebenarnya kamu belum layak untuk memimpin pada wilayah tersebut. Jadi kalau soal panas-panasnya Jakarta ini, saya pikir untuk urusan pilkadanya ya masih bisa diterima lah. Yang perlu kita perdalam itu suasana panasnya karena polusi yang ada di Jakarta ini. Ya, jadi ya nanti kita lihat, ini sebenarnya belum masuk di masa kampanye, tapi soal panas-panas ini sudah mulai menggelegar. Tapi kita lihat ke depannya, ini kurang lebih 2 bulan lagi kita akan masuk ke pilkada serentak khususnya di Jakarta ya. Ini pertanyaan kedua ini. Ini banyak penolakan untuk Ridwan Kamil ya. Oh ini tadi saya sebutkan nih salah satu calon kepala daerah yang ada di Jakarta, Ridwan Kamil, yang ditolak di beberapa tempat di Jakarta. Kita lihat di Jakarta Utara di Priuk ya. Beliau menaiki podium, tapi masyarakat di sana meneriakin Anies, Anies begitu ya. Justru memberikan penolakan kepada Ridwan Kamil. Kenapa sebenarnya masyarakat ini begitu anti dengan Ridwan Kamil ya? Ya kita tahulah, nanti kita bisa cek sosial media Ridwan Kamil yang pernah menyindir kota Jakarta ya, sehingga itu kan membuat bekas pada masyarakat kota Jakarta sendiri. Jadi sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan masyarakat itu ya, karena itulah sebagai bentuk dari aspirasi masyarakat ya kepada Ridwan Kamil di situ. Begitu juga di Jatinegara terjadi juga penolakan kepada Ridwan Kamil. Sebenarnya sebagai pemimpin saya pikir Ridwan Kamil itu perlu bercermin, perlu melihat kepada dirinya. Kenapa beliau ditolak besar-besaran oleh warga Jakarta? Ya, saya pikir beliau juga harus siap untuk menerima kenyataan soal hasil dari pilkada nanti ya, gitu. Ini ada pertanyaan yang ketiga soal begitu juga ini Pak, masyarakat sudah sangat muak dengan Ridwan Kamil.
lewat vandalisme ya. Ya, memang kalau kita lihat, kalau kita jalan-jalan itu di seputaran Jakarta, di Kuningan misalnya, itu ada penolakan vandalisme. Ya, kita sebenarnya tidak membenarkan soal vandalisme ya, karena itu merusak tatanan kota lah, taman kota dan lain sebagainya. Tapi balik lagi soal aspirasi masyarakat tadi yang mengatakan bahwa Jakarta menolak Ridwan Kamil ya. Jadi bentuk-bentuk itu sebenarnya harus ditangkap oleh Ridwan Kamil maupun tim yang ada di belakang dia. Bahwa sebenarnya mereka melakukan pilihan yang salah untuk tetap mendukung Ridwan Kamil untuk maju di kota Jakarta. Kita tahu ya tadi soal ketika kita buka sosial media Ridwan Kamil yang lama, beliau itu pernah loh menyindir kota Jakarta, bahkan menghina Persija. Ya, jadi kalau per hari ini beliau itu mencoba untuk masuk ke Persija Jackmania untuk merebut hati, ya banyak orang bilang, katakanlah ada beberapa tokoh-tokoh Betawi yang mengatakan, ya dulu sudah menghina Jakarta, sudah menghina Persija, sekarang mengemis-ngemis untuk mendapatkan suara dan dukungan dari Persija. Ya kami sih sebutnya sorry ya begitu ya. Jadi kebalikan seperti itu. Jadi jangan sampai public figure ini atau Ridwan Kamil ini semacam oportunis ya. Ketika beliau saat itu untuk maju di Jawa Barat, beliau menjelek-jelekkan kota Jakarta. Per hari ini, ya mungkin ini yang namanya jilat ludah sendiri. Karena beliau pernah meremehkan Jakarta, per hari ini beliau yang mengemis-ngemis untuk mau diterima oleh warga Jakarta. Seperti itu ya. Ini lanjut lagi nih ya, pertanyaan berikutnya. Sebetulnya kenapa sih Pak Ridwan Kamil ini ditolak di Jakarta? Ya saya pikir balik lagi tadi soal bagaimana Ridwan Kamil ini punya rekam jejak yang menyakitkan ya, atau memberikan irisan pada hati masyarakat kota Jakarta ya. Belum lagi kalau kita lihat dari program-program yang ditawarkan oleh Ridwan Kamil. Beliau menawarkan soal reklamasi. Kita tahu ya, reklamasi ini sebenarnya siapa yang diuntungkan ya? Itu lebih diuntungkan kepada para oligarki atau para pemodal-pemodal besar. Tidak berpengaruh pada kawasan-kawasan kumuh yang ada di kota Jakarta ya. Tapi ini yang menjadi penolakan masyarakat Jakarta. Kenapa tidak pada daerah-daerah kumuh yang diperbaiki? Kenapa berfokus pada reklamasi? Itu menurut saya program-program yang bisa membuat masyarakat Jakarta tidak menerima Ridwan Kamil. Ditambah lagi Ridwan Kamil ini katanya tergolong dengan mulut yang sangat manis ya. Beliau mengatakan akan membuat arsitektur tiap kecamatan, akan membuat rumah susun di atas rel kereta api atau di stasiun kereta api seperti itu. Dan mengatakan kalau kerja di tempat A misalnya, di daerah PIK misalnya, maka tinggal di sana, cari kerja di sana. Nah, sebenarnya itu bertolak belakang dengan apa yang dikerjakan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Ternyata orang Jakarta tidak sebodoh atau dalam tanda petik tidak bisa mencari informasi itu dengan baik ya. Buktinya mereka bisa cari itu program kerja Ridwan Kamil. Mereka cek memangnya Jawa Barat dalam kepemimpinan Ridwan Kamil 5 tahun sudah seperti apa? Ada berapa arsitektur yang dia ciptakan? Ada berapa bangunan-bangunan yang bagus untuk merawat atau memperbaiki kemacetan atau kumuh di Jawa Barat? Ternyata PR itu masih banyak sekali. Jadi masyarakat Jakarta pun menilai, wah ini orang janji manis tentunya diberikan di Jawa Barat, tapi tidak mengerjakan ya, atau mengkonkretkan program kerjanya. Jadi bagi rakyat Jakarta saya pikir mereka, kita jangan mau dibodohin kedua kalinya. Buktinya ada kok di Jawa Barat dekat dari kota Jakarta. Ya masyarakat Jakarta ini kan sebagai barometer, ibaratnya orang-orang hebat yang bisa bertahan survive lah di kota Jakarta, kan begitu. Ini pertanyaan terakhir ya. Pak Jusuf Kalla juga nggak nyaman nih Pak ngobrol sama Ridwan Kamil. Ya kemarin memang Pramono Anung dengan Rano Karno berkunjung ke rumah Jusuf Kalla. Memang Jusuf Kalla juga menyampaikan bahwa saya rasanya itu lebih nyaman ngomong dengan Pramono Anung dan Rano Karno ya. Ya menurut saya
Jusuf Kalla aja bisa merasakan loh. Ya, berarti dia kan membandingkan dengan Ridwan Kamil ya. Mungkin Pak Jusuf Kalla punya pengalaman kali ya ngomong dengan Ridwan Kamil, ya mungkin dianggap sebelah mata atau seperti apa kita tidak pernah tahu. Tapi rasa-rasanya memang dukungan itu banyak sekali kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno ya. Selain Rano Karno yang memang asli Betawi, yang sangat diterima masyarakat kota Jakarta, dibandingkan Ridwan Kamil yang mencoba untuk mengemis suara Betawi seolah-olah menjadi orang yang paling perhatian pada masyarakat Betawi. Ya, saya pikir hukum alam itu ada ya. Ketika kamu menanam sesuatu, maka suatu saat kamu akan menuai itu juga.